membedakan infartu atau tidaknya adalah dari karakteristik kontraksinya ya. Apakah kontraksinya adalah kontraksi atau his sejati atau his palsu ya. Kalau his sejati itu seperti apa? His sejati ya berkelanjutan. Hisnya polanya teratur ya, semakin lama semakin kuat ya, kemudian semakin sering ya, semakin lama semakin sering. Kalau his palsu ya, hisnya tidak teratur, tidak berpola gitu ya. Kadang kuat, lemah, kuat lagi, lemah lagi gitu ya. Kalau his ini dia teratur polanya ya. Kemudian yang kedua, kalau his sejati itu hisnya menyebabkan pendataran dan pembukaan serpi. Kalau his palsu tidak menyebabkan pendataran dan pembukaan serpi. Ada di bahan kuliah, di materi kuliah juga ada. Dan yang ketiga adalah kalau his sejati tidak hilang dengan berjalan ya. Tapi kalau his palsu hilang atau berkurang dengan berjalan ya. Jadi pastikan dulu kalau misalnya hisnya masih his palsu, ya ibu disuruh pulang aja dulu gitu ya, tidak dilakukan perawatan. Nah, setelah dipastikan ibu ini infartu atau tidak, kemudian kita lakukan anamnesa ya. Apa saja yang dianamnesa? Yang dianamnesa sama aja dengan anamnesa secara umum ya, ke pasien dewasa atau pasien lainnya. Yang harus di apa? Nah, sebelum anamnesa nanti kita harus menyiapkan alat dulu ya untuk pemeriksaan fisiknya. Di sini ada kartu persalinan dan nifas ya. Kalau di ruangan ada juga pantogram ya, gambar pantogramnya untuk nanti memantau kemajuan proses persalinannya ya kalau tidak ada kartu persalinan. Kemudian alat tulis ya di situ. Dan alat-alat pemeriksaan fisik sama dengan pemeriksaan fisik ibu hamil. Kapas sublimatnya ada. Ya, untuk periksa dalamnya kapas sublimat ya, kapas sublimat untuk beberapa hygiene. Kemudian kom ya yang berisi betadin sama komnya. Nggak ada kan atau persalinan selama persalinan. Ya. Kemudian anamnesa ya, anamnesa meliputi identitas pasien ya, identitas pasien, nama, umur ya, jenis kelamin ya jelas ada ya perempuan. Kemudian pendidikan pekerjaan ya, alamat, agama. Kemudian tanggal pengkajian ya, tanggal masuk rumah sakit, tanggal pengkajian. Kemudian diagnosa medis ya, diagnosa medis sama dengan ibu hamil ya, G berapa, P berapa, A berapa, hamil sekian minggu gitu ya, atau hamil aterem kalau dia sudah dibuka lagi ya, ada persalinan imatur, prematur, dan aterem ya. Kalau aterem itu dari usia kehamilan berapa minggu sampai berapa minggu ya. Mau ditulis minggunya mah enggak, mau langsung disimpulkan aterem atau prematur boleh ya di situ. Kalau ada komplikasi tinggal dengan komplikasi apa sebutkan ya, misalnya hipertensi, PEB, preeklamsi atau yang lainnya. Kemudian kita kaji juga setelah identitas biasanya apa? Keluhan utama. Ya, keluhan utama yang dirasakannya. Ya karena ibu mau bersalin biasanya nyeri ya keluhannya. Kemudian riwayat kesehatan sekarang ya, penjabaran keluhan utama dengan pendekatan PKRST sama ya. Riwayat kesehatan tadi karena ibunya hamil ya, riwayat kehamilan ya, riwayat kehamilan sekarang apa saja yang ditanya itu sama dengan di antenatal ya, ada HPHT dan lain sebagainya, dibuka lagi. Kemudian kalau misalnya pernah hamil, bersalin dan nifas sebelumnya, berarti ditanyakan riwayat kehamilan, persalinan dan nifas dahulu ya, dan riwayat kehamilan di keluarga terutama yang berkaitan dengan kesehatan keluarga ya, dengan kehamilannya misalnya ada hamil kembar tidak ya, ada cacat bawaan atau tidak ya, itu yang mungkin akan diturunkan ya. Jadi tidak dengan penyakitnya, tapi dengan kondisi hamilnya ya, karena ini yang dikaji adalah ibu yang mau bersalin. Kemudian ditanya juga riwayat kontraksi, ya. Di sini kapan, ya? Apakah ibu sudah merasakan mulus atau tidak? Sejak kapan, ya? Kemudian ditanyakan juga
berapa kali kontraksi itu dirasakan, misalnya berapa kali dalam berapa menit gitu ya. Kemudian ditanyakan juga menurut persepsi ibu nyerinya itu kuat atau masih ringan ya, itu ditanyakan juga ya. Kira-kira berapa lama ya, apakah ibunya tahu nggak satu kali kontraksi ini itu berapa lama munculnya, dari mulai muncul sampai hilang itu kira-kira berapa detik gitu ya. Kemudian dikaji juga riwayat pecahnya ketuban ya, apakah sudah keluar cairan tidak dari jalan lahirnya ya. Jangan bilang ketuban karena mungkin tidak semua orang tahu ketuban ya. Sudah keluar cairan belum gitu ya. Kalau misalnya sudah, warnanya seperti apa, berapa banyak, kapan ya itu keluar. Kemudian ditanya juga apakah sudah keluar lendir bercampur darah, bloody soul ya. Apakah ada perdarahan dari jalan lahir ya, perdarahan itu berarti darah ya, keluar darah segar gitu ya, netes atau mungkin mengalir ya darahnya, yang kemungkinan adanya komplikasi kehamilan. Biasanya kalau trimester akhir komplikasinya adalah placenta previa atau solusio placenta ya, kita kaji juga. Kemudian nanti akan kita pastikan ya sumber perdarahannya itu dari mana setelah pasien nanti dilakukan pemeriksaan fisik ya. Kemudian ditanyakan juga kapan makan terakhir ya. Setelah makan terakhir itu kapan BAB terakhirnya ya, untuk melihat biasanya kalau dilihat dari proses pencernaan ya, terbentuknya feses itu sekitar 6-8 jam ya. Jadi makanan dari mulai makan sampai terbentuk feses itu sekitar 6-8 jam ya. Jadi kita tanyakan tadi kapan makan terakhirnya ya. Kalau misalnya masih 1 atau 2 jam ya belum terbentuk feses ya. Kalau misalnya udah lama dan dia mengatakan belum BAB ya, kita usahakan kalau ibunya ada keinginan ya sebaiknya BAB terlebih dahulu ya, supaya tidak feses yang mengeras ya, feses yang ada di saluran pencernaan ini tidak menghalangi turunnya presentasi janin dan juga tidak keluar pada saat ibu nanti mengedan ya, proses persalinan. Jadi dianjurkan untuk kalau bisa BAB dulu gitu ya. Kalau tadi waktunya udah lama ya, udah 6-8 jam tapi belum ya, nanti diperiksa lagi aja ya ada tidak masa gitu ya di ususnya. Kemudian kita tanya juga apakah karena misalnya ibunya sudah mengeluh ya, mules dari malam atau dari hari kemarin ya, kita tanyakan juga apakah ibu mengkonsumsi obat untuk menurunkan nyeri gitu ya. Nah, itu digali ya obatnya apa kalau memang dia mengkonsumsi gitu ya, karena mungkin tidak tahu kalau itu adalah tanda-tanda persalinan ya, dikiranya mungkin diare gitu ya, karena mulesnya hampir sama dengan mules kalau kita diare ya. Kemudian kita tanyakan juga ya, sebelumnya nih, sebelum datang ke rumah sakit, pasien datang dulu nggak ke pelayanan kesehatan yang lain ya, atau mungkin ke dukun ya, ke bidan, terus diapain saja di sana ya. Kemudian kalau persalinan biasanya dia ditolong oleh siapa dan dia inginnya ditolong oleh siapa gitu ya, itu juga. Ini kebalik ya halamannya. Identitasnya di sini. Ini udah di sini. Lihat aja lah. Nanti identitas tadi udah kan ya, semua GPA ya, alat-alatnya udah sama. Nah, setelah digali tadi semua ya, kita anamnesa juga kebutuhan dasarnya. Ya. Ibu sesek nggak gitu ya, kemudian nutrisinya bagaimana, sudah diajarkan kan waktu antenatal ya, kita gali kebutuhan nutrisinya ya. Ketika sebelum mules ini dirasakan dengan sesudah mules tidak dirasakan ya, jadi gimana frekuensi makannya gitu ya, kalau lama ya jaraknya. Kemudian cairannya juga ya kita gali ya, kebutuhan cairannya, istirahat tidurnya, kemudian BAB-BAK-nya tadi ya digali juga. KDM ya, ke arah KDM dari mulai fisiologi sampai aktualisasi diri, konsep diri dan lain sebagainya, aman, nyaman, cemas ya, itu digali semuanya. Kemudian setelah selesai anamnesa baru kita lakukan pemeriksaan tanda vital
Yang bisa dilakukan di situ seperti halnya ibu hamil aja kayak kemarin ya. Kita ukur dulu tekanan darahnya. Kemudian pasien ditimbang berat badan dan diukur tinggi badan. Ya, setelah itu baru pasien dibawa ke ruang pemeriksaan ya. Kalau misalnya tadi mulesnya ini masih ringan gitu ya, pasien masih bisa duduk, tadi diajak ngobrol dulu. Kalau udah nggak kuat ya tidurin aja sambil anamnesa, sambil pasiennya ditidurkan ya. Kemudian bagaimana sistematika pengkajiannya, lihat dulu respon pasiennya. Kalau pasiennya misalnya sudah mengeluh nggak kuat ya, jangan dulu ditanya-tanya panjang ya. Yang penting aja yang memang berhubungan dengan proses persalinannya, Kak, identitas dan lainnya kan. Mungkin ketika masuk itu dia ke UGD dulu gitu ya, sudah ada tuh di statusnya ya. Jadi fokus aja ke nggak usah yang tadi ya KDM dan lain sebagainya. Kita langsung ke pemeriksaan abdomennya ya, leopod, kontraksinya langsung periksa dalam ya. Jadi lihat situasinya dulu ya. Kalau misalnya masih ringan dan kemungkinan belum ada pembukaan yang fase aktif gitu ya, kita baru tadi anamnesa terlebih dahulu. Sesuai kondisi aja ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Oke ya. Kemudian kita tadi ya, ibunya dibantu ya untuk tidur di tempat tidur ya, untuk dilakukan pemeriksaan. Yang kita lanjutkan, jangan lupa kita cuci tangan, kemudian kita pasang handscoon ya. Nanti ibunya suruh tidur ya, kita tawarkan ibu mau nyamannya seperti apa tidurnya, mau miring nggak gitu ya. Kalau udah besar kan dia nggak bisa tidur telentang lama ya. Kalau mau dianjurkan miring boleh miring ya. Kita lanjutkan pengukuran tanda vital yang tadi ya, suhu, respirasi, nadi ya, tadi tensinya sudah ya. Setelah itu kita biasa pemeriksaan fisik head to toe ya. Di kepala apa yang fokus pada ibu hamil atau ibu bersalin apa? Rambutnya rambut, ya, kerontokan, berminyak, ya. Kemudian wajah, di wajah apa? membengkak, Udem, ada tidak udem anasarka ya. Apalagi kalau tadi di tensi ternyata tekanan darahnya tinggi ya, atau dia mengatakan punya riwayat tekanan darah tinggi selama kehamilannya ya, atau preeklamsi ya. Kita cek ada tidak udem ya, udem anasarka. Kemudian apalagi di wajah? jerawat, Plasma gravidarum, jerawat ya, tanda-tanda kehamilan, topeng kehamilan. Kemudian apalagi di mata? Anemis atau tidak ya. Kemudian apakah ada pandangan kabur atau tidak? Terutama kalau ditemukan tadi tekanan darahnya tinggi ya. Ibu matanya sering berkunang-kunang nggak, atau ada kabur nggak pandangannya gitu ya. Kemudian di hidung apa? Mimisan ya. Selama hamil ini ya, pernah mimisan tidak? Ya, kemudian di mulut apa? Ya, anemis mukosanya ya, karena anemis ya bisa di mata, di mukosa mulut juga ya, kalau dia anemia gitu ya. Kemudian jumlah giginya ya, terus ada tidak gigi tanggal atau gigi keropos ya, untuk memastikan apakah ibunya selama hamil ini kekurangan kalsium atau tidak ya. Boleh kita tanyakan juga, sering sakit gigi nggak selama hamilnya ya, atau misalnya ketika kumur-kumur suka ngilu gitu giginya ya, itu yang fokusnya. Kemudian apalagi di telinga, berdengung atau tidak ya, terutama pada pasien tadi ya yang hipertensi. Nah, kemudian kita ke leher, ini hanya mengingatkan kembali aja, di leher apa? Ada tidaknya kita inspeksi, ada tidaknya hiperpigmentasi ya, perubahan warna kulitnya, ada bintik-bintik kehitaman ya. Kemudian apalagi di leher? Pembesaran kelenjar tiroid ya, karena pada saat hamil metabolisme meningkat, kemungkinan akan memicu pembengkakan atau pembesaran kelenjar tiroid ya. Jadi kalau dilihat sih nggak kelihatan membesar ya, tapi kalau diraba ya itu masih normal ya. Tapi kalau misalnya sudah kelihatan membesar, berarti itu sudah tidak normal ya, harus
terapi ya. Nah, kemudian di dada, jantung paru sama ya. Hanya yang membedakan anatomi jantungnya. Biasanya jantung ibu hamil ukurannya lebih besar daripada tidak hamil. Tetapi secara perkusi itu karena pembesarannya masih peregangan ototnya ini dalam batas normal ya, tidak lebih dari 2,2 μm. Ya, jadi kalau di perkusi nggak kelihatan ya, nggak kelihatan ada perubahan suara gitu ya. Tetapi kalau misalnya di ronsen ya kan itu lebih detail lagi ya, titik-titiknya kelihatan jelas gitu ya. Nanti ada sedikit pembesaran ya. Jadi ketika pemeriksaan fisik ya sama aja ya, jantung paru didengerin suara nafasnya, suara jantungnya normal atau tidak ya. Kemudian yang fokus adalah pada payudara ya, kita pastikan kondisi payudaranya siap tidak untuk menyusui ya. Kita lihat ya, kita tanyakan ya, apakah payudaranya mengalami pembesaran atau tidak, pertumbuhan ya selama hamilnya, ada perubahan. Kemudian dilihat juga ada tidak hiperpigmentasi ya, sebagai efek dari peningkatan hormon melanosit ya di daerah puting susu dan areolanya. Kemudian dilihat juga puting susunya sudah siap untuk menyusui tidak, menonjol atau tidak ya. Kemudian nanti kita palpasi ya, diregangkan kemudian dipijit ya, sudah mulai ada keluaran tidak ya. Ada beberapa ibu mungkin sudah ada cairan yang keluar yang disebut dengan prakolostrum ya. Kebersihannya juga ya, perhatikan salurannya ini tersumbat atau tidak. Tadi dengan dipijit kalau keluar cairan berarti menandakan ductus lactiferusnya tidak tersumbat ya. Kalau punya anak sebelumnya boleh tanyakan anak sebelumnya disusui nggak, keluar nggak air susunya gitu ya, untuk melihat mungkin ada masalah juga dalam pengeluaran ASI-nya ya. Oke, kemudian kita ke abdomen ya. Di abdomen apa yang diperiksa kalau ibu hamil? Ya, inspeksi dulu ya, inspeksi pembesaran rahimnya. Apakah sesuai dengan usia kehamilan atau tidak ya. Ketika di anamnesa kan tadi di riwayat kehamilan sekarang ditanya HPHT-nya ya, kita perkirakan usia kehamilannya sekarang berapa, benar tidak sesuai dengan perhitungan ibunya ya. Jadi kita bisa memperkirakan, oh iya benar pembesarannya sebesar itu gitu ya, sesuai tadi dengan usianya. Kemudian dilihat juga kemungkinan letak janinnya ya. Kalau lintang itu kan kelihatan nanti di sini ya, kelihatan lebih penuh di daerah tengah dan melintang gitu ya. Jadi inspeksi kemungkinan letak janin ya, membujur atau melintang ya. Kemudian dilihat juga perubahan ada tidak hiperpigmentasi di garis ya, di linea ini ya. Kalau ada ya lebih kehitaman disebut linea nigra. Kemudian dikaji juga ada tidak striae gravidarum ya. Ya itu ya yang diinspeksinya ya. Kemudian diauskultasi, kita auskultasi ya, karena ibu hamil dengan peningkatan hormon progesteron cenderung motilitas ususnya menurun ya. Biasanya ibunya kembung ya, dan motilitas ususnya turun, makanya dengerin bunyi bising ususnya di semua kuadran ya. Dan ibu cenderung konstipasi kan ya, nanti kita perkusi kembung atau tidak. Kalau tidak ada konstipasi, mungkin daerah sini ya lebih padat karena mungkin ada feses yang mengeras gitu ya. Nah ini kita perkusi ya. Kemudian baru palpasi ya, palpasinya palpasi Leopold. Leopold 1 untuk apa? Ini tidak lakukan lagi Leopoldnya ya. Ada dua yang harus dicari di Leopold 1. Satu untuk menentukan tinggi fundus ya, yang pakai jari ya. Berapa jari? Dari tinggi fundus itu tadi bisa diketahui berapa usia kehamilannya. Sebelum Leopold kita juga bisa memperkirakan usia kehamilan dengan mengukur tinggi fundus uteri berdasarkan Prasad McDonald ya, pakai meteran. Nanti dikali berapa? Kali 8/7 untuk usia kehamilan dalam minggu, atau dikali 2/7 untuk usia kehamilan dalam bulan ya. Kemudian Leopold 2. Leopold 2 untuk apa? Menentukan letak punggung dan ekstremitas. Kenapa mesti dicari letak punggungnya? Untuk menentukan punktum maksimum. Punktum maksimum itu apa? Ya, daerah di mana kita bisa mendengarkan denyut jantung janin ya, di daerah punggung janin mendekati kepala ya. Jadi kalau kepalanya di bawah, punggungnya di sebelah kanan, berarti di sini punktumnya
ya. Kepala di bawah, punggung di kiri, puntungnya ada di kuadran kiri bawah, ya. Kalau kepalanya di atas, punggung di sini, berarti di sini, ya, kiri atas. Kalau kepala di atas, punggung di kanan, berarti di kanan atas, ya, untuk maksimumnya. Oke, kemudian dapat 3 untuk menentukan apa? Menentukan presentasinya apa? Presentasi. Ya, presentasi itu adalah bagian janin yang ada di bawah. Ini apa? Apakah bokong atau kepala? Ya, kalau letak bayinya membujur. Ya, yang kedua untuk mencari apa? Dapat 2. Untuk 3. menentukan apakah presentasi itu sudah atau belum masuk ke rongga panggul. Ya, yang ditekan itu digoyangkan. Ya. Nah, kemudian dapat 4. Dapat 4 untuk apa? Menentukan sejauh mana presentasi ini masuk ke rongga panggul apabila di Leopard 3 ditemukan presentasinya sudah masuk ke rongga Panggul. ya. Ada apa saja nanti ditemukan di Leopard 4? Ada posisi konvergen, ini menyatu, ya, artinya presentasi belum masuk. Ada posisinya lurus, sebagian sudah masuk. Atau dia masih jauh menyebar, di sini disebut divergen. Berarti seluruh presentasi sudah masuk. Kemudian yang perlimaan jangan lupa lagi, ya. Nah, ini nanti akan diisi di partogram. Ya, kalau presentasinya kepala boleh dilakukan seberapa jauh masuknya presentasi ini dengan perlimaan. Ya, kita raba seperti ini. Kalau teraba dengan 5 jari, ini 5/5. Nah, nanti isi di partogramnya di angka 5/5. Ya, artinya belum ada yang masuk. Kalau teraba 4 jari, 4/5. Ya, nanti yang dibuletin di angka 4-nya. Nanti di partogram, ya. Artinya 1/5 yang masuknya. Jadi yang dimasukin di partogram itu yang di luarnya, ya, bukan yang di rongga panggulnya. Ya, presentasi yang masih ada di rongga abdomen. Ya, atau di rahim di luar panggul, ya. Dan seterusnya sudah, ya, sudah dipraktekkan. Nah, baru kita fokus ke kontraksi, ya. DJJ dengerin, ya, nanti DJJ didengerin. Observasi kontraksi yang tidak ada pada ibu hamil, ya. Caranya bagaimana? Berapa lama kita mengobservasi kontraksi? 10 menit, ya. Jadi kita mengobservasi kontraksi rahim dilakukan selama 10 menit. Berapa jam sekali? Berapa menit sekali? Ya, idealnya kalau lihat di partogram itu 30 menit sekali. Setiap setengah jam kita observasi, kita cek kontraksinya, ya, selama 10 menit. Jadi misalnya kalau setiap setengah jam, misalnya jam 10, kita observasi sampai 10:10. Nanti diobservasi lagi, ya, jam 10:30 sampai 10:40, terus 10 menit. Tapi kalau misalnya relatif kontraksinya ini bagus gitu, ya, kecapean kalau setiap setengah jam, ya, kita bisa lakukan setiap 1 jam, ya, supaya tidak terlalu berdekatan waktunya. Karena yang kita periksa bukan cuma kontraksi, ya, PD juga, ya, habislah 10 menit buat ini, nanti PD juga 10 menit, jadi tinggal 10 menit lagi, ya udah, jadi bolak-balik aja di situ megang satu pasien, ya. Makanya nanti lihat kondisinya, kan ada di teorinya di bab 2, ya, kalau bayinya teratur berapa nih observasinya, berapa menit sekali, ya, di kala 1, di kala 2, ya, fase latan, fase aktifnya kan ada, dibuka lagi, ya, catatannya. Oke. Yang diobservasi, ya, pada saat kita mengobservasi kontraksi rahim adalah yang pertama frekuensinya, berapa kali his atau berapa kali kontraksi ini muncul selama 10 menit tadi, ya, itu frekuensi, ya, berapa kali, seberapa sering, ya. Kontraksi itu kan dari mulai lemah dulu, kuat, sampai mencapai puncaknya, nanti turun, hilang. Jadi kalau dilihat berbentuk grafik, ya, ya gini bentuknya. Nanti dihitung berapa kali dalam 10 menit. Oh, 2 kali, berarti frekuensi 2 kali. Kemudian yang kedua yang harus diobservasi selain frekuensinya adalah durasinya, ya, lamanya. Ya, lamanya muncul kontraksi ini butuh berapa detik? Ya, dari mulai muncul sampai hilang itu berapa detik waktunya? Ya, kalau di partogram dibagi 3, ada waktunya kurang dari 20 detik, waktunya antara 20 sampai 40 detik,
atau lebih dari 40 detik. Ya. Yang ketiga yang harus diobservasi adalah kekuatannya. Kontraksinya itu kuat, sedang atau lemah. Kalau kuat itu ya pusar ibu ya, perut ibu terabanya keras seperti kita meraba papan. Berarti kuat. Ya. Nah, kekuatan ini biasanya berbanding lurus dengan durasi. Kalau kontraksinya kuat, biasanya durasinya juga lebih dari 40 detik. Ya. Jadi kalau misalnya bilang kontraksi kuat ya dengan durasi 15 detik. Ya. Nyambung nggak? Nggak, gitu ya. Jadi kelihatan kalau misalnya mahasiswa ngarang padahal dia tidak mengobservasi gitu ya. Kelihatan dari situ nggak nyambung gitu ya. Kalau kontraksinya sedang ya, terabanya seperti meraba ujung hidung. Kenyal tapi agak keras juga ya. Berarti kekuatannya sedang. Biasanya durasinya juga antara 20 sampai dengan 40 ya. Tetapi kalau misalnya lemah, ini terabanya lembek seperti meraba bagian bawah telinga ini. Ya. Lembek. Durasinya biasanya juga kurang dari 20 detik. Jadi ada 3 yang harus dilihat ya di observasi kontraksi. Dan 3-tiganya ini nanti masuk ke kartograf. Ya, di lembar kartograf nanti setelah ini kita belajar ngisi kartograf. Oke, ada pertanyaan sampai situ. Nah, observasi kontraksi juga yang harus diperhatikan adalah adanya periode relaksasi. Jadi tidak ibunya mules terus gitunya, itu kontraksinya nggak bagus. Jadi harus dalam 10 menit itu ada periode relaksasinya. Tadi ya naik, turun, hilang gitu ya. Naik lagi berarti ada periode relaksasi. Kenapa harus ada periode relaksasi? Kalau kontraksi terus berarti pembuluh darah ke rahim terjepit terus. Ya, akhirnya aliran darah ke plasenta, ke janin terhambat. Makanya harus ada periode relaksasi, terisi lagi ya. Nah, kenapa pada saat kita mengukur DJJ tidak boleh dalam keadaan kontraksi? Ya, karena tadi aliran darahnya kan nggak lancar dari denyut jantungnya, jadi tidak akurat, ya. Makanya ketika mules jangan dengerin DJJ-nya. Tanya kamu lagi mules nggak? Kalau lagi nggak, baru dengerin DJJ, ya, supaya hasilnya akurat. Itu untuk kontraksi, ya. Kemudian kita ke bawah ya pemeriksaannya. Abdomen sudah selesai, kita ke daerah ekstremitas bawah. Di ekstremitas apa yang dikaji? Nah, kita lihat ada udem atau tidak ya. Pada trimester 3 ibu mau bersalin ya, fisiologis kalau terjadi udem independen ya. Udem dependen ya, udem di daerah ekstremitas bawah. Ya. Tetapi ya bisa saja itu juga patologis kalau memang disertai oleh tanda-tanda yang lain, misalnya tekanan darahnya tinggi ya, pasien juga bisa udem gitu ya. Jadi udemnya bisa fisiologis, bisa patologis ya kalau di trimester 3. Kemudian apalagi yang dilihat, ada varises atau tidak ya, ada kemerahan atau tidak ya. Kemudian ada tromboflebitis atau tidak, yaitu dengan mengecek tanda Homan-nya atau Homan sign-nya ya. Jadi kakinya diluruskan ya, lututnya jangan menekuk, kemudian telapak kakinya di ya, kita raba daerah betisnya sambil ditekuk, kita raba. Sakit nggak Bu di betisnya? Ya, biasanya kalau ada tromboflebitis ya, ada peradangan pada pembuluh darah vena ya, akibat adanya trombus atau sumbatan benda-benda darah, biasanya sel darah ya, akibat aliran darahnya tidak lancar. Karena kan ketika hamil rahim membesar, ini menghalangi venous return ya, kembalinya dari darah dari ekstremitas ke jantung. Akhirnya numpuk di pembuluh darah di ekstremitas keluar ya. Kalau benda-benda darah dia, makanya udem ya, benda-benda darah tadi, sel-sel darah biasanya nempel gitu di situ ya, karena tadi ya ada penumpukan di situ sehingga membentuk trombus, mengendap membentuk trombus ya. Itu tromboflebitis atau tidak ya. Kemudian nanti refleks patella ya. Refleks patella untuk melihat apa? Ada tidaknya gangguan saraf ya. Sebenarnya kalau kehamilan kan tidak menyebabkan perubahan pada sistem saraf ya, tapi bisa jadi tadi ya karena hipertensi mungkin ya, ada pernah
stroke juga mungkin selama hamilnya ya, ada pecah walaupun mungkin tidak menimbulkan tanda dan gejala yang berarti gitu ya. Nah, bisa saja seperti itu. Kita cek ya, ada tidak kerusakan pada sistem sarafnya. Yang paling penting yang memang dipicu oleh kehamilannya adalah untuk mengecek kadar kalsium dan fosfor. Ya, kalau misalnya kurang ya asupan kalsium fosfor pada selama kehamilan, refleksnya menurun, ya berkurang, hiporefleksia, ya menurun. Kalau misalnya malah kebalikannya, hiperrefleksia biasanya ditemukan pada ibu hamil dengan hipertensi, ya preeklamsi maupun eklamsi. Ya, jadi dia menendangnya kuat, gitu ya. Selain itu juga kita mengecek refleks ini kalau memang sudah diketahui dari sejak hamil ibunya preeklamsi atau eklamsi, ya pasien kan diberikan terapi MGS4 ya untuk melihat efektivitas dari terapi itu. Ya kita cek juga ininya, refleksnya ya. Tadinya yang hiper, sekarang karena sudah diobati gitu ya, nanti akan turun dan kembali normal ya. Nah itu nanti terakhir ya, ketika pasien sudah selesai. Nah kalau ibu hamil kan daerah genital dan anus tergantung kebutuhan ya. Kalau memang ada keluhan ya di daerah genitalnya, keluar cairan, keputihan berbau dan lain-lain, dan dia juga mengeluh ada hemoroid ya, baru kita periksa. Tapi kalau infartu intranatal ya harus diperiksa gitu, ya. Nah, kita siapkan bengkok ya, kapas sublimatnya. Yang ibunya suruh diangkat bokongnya. Punten Bu ya. Nah kalau di intranatal ya, karena memang sudah disiapkan tempatnya ya, ininya juga sudah dikasih perlak ya, tidak harus dikasih alas lagi ya. Atau boleh pakai underpad atau apa ya, untuk sebagai persiapan juga untuk nanti proses persalinan ya. Ya kita siapkan juga betadinnya ya, isi betadinnya ya. Nah pada saat pulpa hygiene ya, boleh kita menggunakan sarung tangannya kalau sudah selesai pemeriksaan ya. Kalau belum selesai pemeriksaan ya, kita selesaikan dulu ya, supaya nanti handscoon-nya tidak dipakai lagi untuk memeriksa darah yang lainnya ya. Kita misalnya mau langsung periksa dalam, berarti kita langsung pakai handscoon steril ya. Kita pasang aja double nggak apa-apa hasil sterilnya, cuma dijaga kesterilannya ya. Kalau di ruang bersalin kan sudah siap semua alatnya ya, partuset juga ada, alat-alat steril banyak ya. Nah untuk pulpa hygiene, karena ini nanti akan dipakai untuk periksa dalam juga ya, ini secara teori ya. Kalau kenyataannya di lapangan mah langsung aja pakai gitu ya, nanti celupin aja ke betadin ya. Kalau kita tetap secara teori mah harus dijaga ini sterilitasnya ya, kita steril ya. Kita kalau kapas sublimat kan tidak steril ya, ya kita ambil ya, sudah ada cairan sublimatnya ya, kita peres. Nah ini boleh kita ambil pinset ya, pakai pinset karena tangan kita ini harus dipertahankan steril supaya nanti pada saat periksa dalam tidak ganti lagi ya. Kita pakai pinset ceritanya, kemudian kita lakukan pulpa hygiene ya. Yang dilakukan adalah dari yang terjauh dari kita dulu ya, berarti sebelah kiri dulu, labia mayora kiri ya, kemudian labia mayora kanan ya, kita bukakan minora kiri, minora kanan, dan terakhir di introitus sampai anus ya. Nah simpen pinsetnya, ada bengkok lagi ya untuk menyimpan alatnya, baru kita lakukan periksa dalam ya. Cara periksa dalamnya, kita masukkan 2 jari ya, tapi ketika masuk yang pertama 1 jari dulu ya, kemudian tangan kiri memegang di daerah fundus ya, dan agak dikebawahin fundusnya supaya nanti lebih dekat presentasinya ya. Pada saat periksa dalam ya, ini ya, ibunya suruh tarik nafas. Kalau saluran vagina itu kan ke bawah kemudian lurus ke dalam ya. Ini jangan buru-buru ya, jadi pelan-pelan aja masuk ya. Kemudian sambil dirasakan di saluran vaginanya, ada hambatan tidak, ada massa tidak yang mungkin nanti akan menghalangi janin keluar ya, misalnya ada kista atau apa ya.
Sambil diraba juga elastisitas dinding vaginanya. Elastis tidak, kaku tidak. Ya. Kemudian nanti ke dalam lagi, nanti masuk tangannya ya. Tangan yang satu lagi masuk. Nanti ke dalam setelah vagina, kita akan ketemu ke mulut serviks. Ya, ke serviknya. Mulut rahim ya. Nanti yang dikaji adalah pembukaannya. Pembukaannya berapa senti? Ya, sebelumnya kita belajar dulu ya pembukaan. Kita buat lingkaran ya, dibolongin misalnya di kardus atau mungkin stereofoam ya, dibolongin dari diameter 1 sampai diameter 10. Jadi cobain karena tangan setiap orang kan beda-beda, ada yang gemuk, ada yang kurus ya. Jadi mungkin 1 sentinya si A akan berbeda dengan 1 sentinya si B. Si A mah karena kurus longgar gitu ya. Kalau si B mah seret sempit gitu ya, 1 jari sempit. Jadi belajar dulu. Ya, jadi ketika masuk ya untuk melihat pembukaan, ini kan nanti di sana gini ya. Nah, yang main itu tangan yang di luar. Ya. Jadi ini juga ikut-ikutan pakai feeling, ya. Kalau ini ngebukanya berapa, ini juga ikut ngebuka. Oh, sekian senti, sekian senti. Gitu ya. Pembukaannya 3, oh pembukaannya sekian, gitu ya. Jadi kalau belajar itu kayak ini misalnya serviks membuka. Ya, kita masuk ini. Ya, ini masih nyampe tangan kita. Ini paling 4 atau 5 cm ya, masih nyampe. Tapi kalau misalnya udah besar ya, ini nggak nyampe ya, nggak nyampe. Jadi harus ke atas ke bawah juga cari, dan ini kelilingi ya. Jadi dikaji berapa pembukaannya ya, kemudian apakah sudah membuka sempurna tidak, sambil diraba porsionya ya tadi ya. Mulutnya ini tebal apa tipis, lunak atau keras, kaku ya. Apakah tadi mungkin masih belum sempurna membukanya, ini udah ngebuka, ini masih sepotong gininya belum bulat gitu ya. Nah, sambil kita simulasi juga ya supaya membuka gitu ya. Simulasi. Ya, sudah ketahuan pembukaannya berapa, tadi porsionya ya. Mulut rahimnya tadi tebal atau tipis ya, lunak atau kaku ya, lembek atau kaku ya. Setelah itu kita ke dalam ya. Sebenarnya nggak terlalu jauh sih, bukan berarti jauh masuk juga ya. Maksudnya kita berurutan meriksanya ya, dari mana dulu, apa dulu yang diperiksa, apa dulu, supaya tidak ada yang terlewat ya, karena kita tidak bisa keluar masuk ya. Jadi kalau sudah masuk, periksa dalam semua diperiksa ya, untuk meminimalisir terjadinya infeksi ya, karena tangan kita masuk berarti kan mikroorganisme ini media untuk masuknya mikroorganisme juga ya. Ke dalam yang diraba adalah selaput ketuban dulu ya, kita raba selaputnya masih ada tidak, utuh atau tidak. Nanti akan terasa kayak ngenyoy gitu ya, kenyal, seperti kita meraba balon yang berisi air. Kalau misalnya ketuban, nanti sesuaikan dengan anamnesa tadi, pasien mengatakan sudah pecah atau belum. Kemudian kita pastikan kalau pecah, habis nggak cairannya. Ya, ada juga yang sudah keluar ketuban tapi tidak sampai habis, masih ada gitu di sini. Nanti akan kerasa tadi kalau misalnya masih ada kenyal-kenyalnya ya, ada cairannya ya, atau misalnya langsung keraba kepala janinnya. Ya, berarti sudah kering ya, sudah habis cairan ketubannya. Ya, sudah itu tadi sabut ketubannya utuh atau tidak. Kemudian yang berikutnya diperiksa adalah bagian janinnya. Ya, yang teraba itu apa? Yang menjadi presentasinya nanti sesuaikan dengan hasil tadi yang dari luar ya. Yang di luar ketika tadi leopard, terabanya apa yang di bawah itu ya. Nanti kan gini, oh iya benar kepala gitu ya. Berarti mencari presentasinya apa. Nah, presentasi ini kira-kira sudah sejauh mana turunnya? Apakah masih di sini di atas simfisis ya, berarti ini bidang hose-nya kita, atau stationnya ya. Station jarang dipakai ya, pakainya yang hose-nya. Misalnya kalau masih di atas, masih tinggi ya, berarti hose 1. Kalau sudah agak di bawah nih, setinggi pinggir bawah simfisis, hose 2. Kalau setinggi spina ischiadi kan nih, tulang nih yang nonjol nih. Nah, ini tulangnya udah di sini, berarti hose 3. Kalau sudah di bawah sudah kelihatan ya, di setinggi os coccygeus, tulang tungging ya, berarti sudah hose 4. Dibuka lagi catatannya ya. Nah, tadi ya presentasinya apa? Terus presentasi sudah turun sejauh mana? Ya, kalau dari luar tadi sejauh mananya itu pakai leopard convergent, divergen, lurus dan divergen, atau pakai perlimaan. Tapi kalau di dalam pakai bidang hose atau station, sama hasilnya ya. Nah, ini kan diraba
Oh ini kepala. Kepalanya bagian mana? Raba-raba. Cari suturanya. Ya, sutura itu garis-garis yang memisahkan antara tulang-tulang tengkorak. Ya, tulang parietalis ini, sutura sagittalis, sutura lamboidalis ya, koronal ya. Kita raba. Nah, ini suturanya. Jadi untuk memperkirakan apakah gini posisi kepalanya ya cari suturanya di mana. Oh, suturanya gini ya gitu ya. Atau gini. Oh, ini ternyata dahinya nggak keraba suturanya gitu. Jadi sutura bisa diperkirakan. Oh, ini ya berarti ini sutura yang di depan itu ini ubun-ubun besar apa ubun-ubun kecil gitu. Diraba. Ya, oh ini bentuknya diamond ya. Oh, berarti ubun-ubun besar. Atau gini ya. Ini sutura diraba di belakangnya ada ubun-ubun kecil. Ya, bentuknya segitiga. Ya, jadi memperkirakan kalau kepala itu letaknya tadi ya parietalisnya kanan apa kiri ya, depan apa belakang gitu ya. Kemudian kalau keraba ini, oh ini kayaknya wajah. Hati-hati ya kalau agak lunak-lunak ya, ada tonjolan-tonjolan, jangan terlalu keras ininya nusuk-nusuknya ya, megang-megangnya ya, takutnya tadi ya muka. Ya biasa banyak juga nih bayi keluar tuh memar-memar gitu ya, biru-biru ya karena tadi mungkin terlalu ini ya. Nah, bagian janinnya sudah ketahuan ya presentasinya apa, bidang posisinya di mana. Kemudian kita periksa juga molasenya, penyusupannya. Ya, yaitu tumbang tindih, tulang parietalis ya, tulang tengkorak ya, yang dilihat adalah parietalis kiri dan kanan atau biparietal. Ya. Tulang tengkorak ini akan menyesuaikan dengan luasnya jalan lahir, makanya dia akan tumpang tindih ya supaya diameternya lebih kecil dan bisa masuk gitu ya. Nah kalau semakin sempit maka molasenya akan semakin berat ya. Kita raba. Kalau masih teraba ada cekungan, ada jarak antara tulang parietalis kiri kanan dan kiri ya, berarti ini molasenya adalah 0 ya. Artinya parietalis kiri dan kanan saling berjauhan ya. Kalau misalnya dempet rata ya, nggak teraba nih garis suturanya ya, rata ya, berarti molasenya nilainya 1 ya. Tulang parietalis kiri dan kanan atau biparietal saling melekat, saling menempel. Kalau misalnya ada tonjolan ya, ada jendulan gitu ya, dia tumpang tindih ya. Kita coba gini kan ya, pisahkan ya, pisahkan. Kalau masih bisa dipisahkan berarti tumpang tindihnya ringan ya. Molasenya adalah 2 ya. Parietalis kiri dan kanan saling tumpang tindih tetapi masih bisa dipisahkan ya. Kalau misalnya berat tumpang tindihnya diginiin tidak bisa dipisahkan, molasenya nilainya 3 ya. Oke. Setelah itu sudah selesai semua ya, nanti kita sambil berpikir lagi apa yang kelewat ya sebelum kita menarik kembali tangan kita ya. Kalau sudah semua ya sudah kita keluarkan. Lupa tadi ya, sebelum masuk periksa darah celupkan tangan kita ke betadine ya, karena mungkin tadi ya kita megang-megang ini ya, ada yang kepegang walaupun tadi pakai pinset ya, ada yang kepegang, kita tetap jaga kesterilan handscoon kita ya, disinfektan lagi dengan dicelupkan ke betadine ya, masih. Oke. Sudah keluar ya, sambil keluar kan gini keluarin ya, sambil dilihat juga bloody show-nya gitu ya. Nah setelah ini selesai ya, boleh kita lap lagi ya. Kalau tadi ada bloody show-nya banyak, kita ya bersihkan lagi. Udah bisa dalamnya. Kalau anus ya, kalau ada hemoroid ya tinggal nanti ibunya posisikan SIM ya, kita cek derajat hemoroidnya ya. Kalau derajat 1 itu dia masih di dalam ya. Kalau derajat 2 dia sudah keluar ya, tetapi masih bisa didorong ya. Kalau derajat 3 dia keluar, tidak bisa dimasukkan tetapi belum perdarahan. Kalau derajat 4 dia sudah di luar, nggak bisa dimasukkan lagi dan tidak ada perdarahan ya. Itu. Nah setelah ini ya kita sampaikan ke ibu, Bu ini pembukaannya sudah sekian gitu ya. Nah kalau misalnya ditemukan pembukaannya sudah 4 minimal ya, kita mulai mengisi partograf ya. Hasil pemeriksaan tadi ya, beberapa data itu dimasukkan di partograf. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Selanjutnya kita mengisi partograf. Makasih. Nanti aku minta.
Gambaran apa sih?